Polres Tabalong menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan adanya informasi aplikasi surat tilang yang dikirim lewat pesan singkat WhatsApp. Pasalnya, hal tersebut dilansir. Di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang penipuan tilang online via WhatsApp. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan menjelaskan apa itu tilang online. Pengertian dari tilang online adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan memberikan sanksi secara otomatis tanpa perlu interaksi langsung antara petugas kepolisian dan pelanggar. 1. Alasan untuk kenapa tim kami ambil judul dari analisis sistem informasi terjadinya penipuan tilang online via WhatsApp, yaitu karena menurut kami banyaknya fenomena penipuan online yang semakin marak di kalangan masyarakat, terutama penipuan tilang online via WhatsApp. Kami ini sangat meresahkan karena bisa membuat kerugian dari finansial bahkan mental bagi korban. Modus penipuan ini semakin canggih karena pelaku memanfaatkan teknologi, psikologis dan kelemahan sistem informasi yang ada mengenai penipuan tilang online. Memahami modus penipuan tilang online secara lebih mendalam menjadi krusial untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah diri menjadi korban. Maka dari itu tim kami membuat jurnal dengan judul, Analisis Sistem Informasi Terjadinya Penipuan Tilang Online via WhatsApp. Untuk memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang alur kerja, kelemahan, dan celah yang dimanfaatkan pelaku. Manfaat analisis mendalam. Identifikasi elemen sistem informasi. Analisis ini membantu mengidentifikasi elemen-elemen sistem informasi yang terlibat dalam penipuan, seperti platform WhatsApp, pesan teks, tautan, dan media pembayaran. Pemahaman faktor kerentanan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan sistem, seperti kelemahan keamanan platform, teknik social engineering, dan eksploitasi data pribadi, dapat diidentifikasi dan dianalisis. Merumuskan langkah pencegahan dan penanggulangan. Berdasarkan analisis, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif dapat dirumuskan, seperti edukasi publik, peningkatan keamanan platform, dan kerjasama dengan pihak berwenang. 2. Kesulitan mencari data dan jurnal untuk analisis penipuan tilang online via WhatsApp. Mencari data serta jurnal. Jurnal yang menurut tim kami instansi pemerintah Indonesia seperti Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, dikarenakan banyak sekali data yang mengenai cybercrime yang bisa saja merupakan data gabungan mengenai penipuan online. Maka kami harus melihat apakah ada data yang sesuai dengan judul kami. Jurnal yang terlebih dahulu mengenai penipuan online juga bisa menjadi penghambat kami karena tim harus melihat apakah relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 3. Metodologi yang kami gunakan dalam jurnal kami serta alasannya. Kami menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Karena metode ini mencari data valid banyak yang kita harus olah dan filter yang sesuai dengan judul atau kata kunci dari kelompok kami. Hilangnya uang setelah mengklik file dari aplikasi pesan singkat, pakar keamanan. Metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang modus operandi, dampak, dan solusi untuk penipuan tilang online via WhatsApp. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam, melalui wawancara dengan korban, pelaku jika memungkinkan, dan pakar. Peneliti dapat memahami modus operandi penipuan secara detail, termasuk teknik manipulasi psikologis yang digunakan pelaku. Memahami perspektif dan pengalaman, peneliti dapat mendengarkan cerita langsung dari korban dan pelaku untuk memahami bagaimana mereka ditipu, dampak penipuan terhadap mereka, dan cara mereka berpikir dan bertindak. Mengidentifikasi faktor-faktor penipu. Penelitian ini dapat mengungkap faktor-faktor sistem dan lingkungan yang mendukung terjadinya penipuan, seperti kelemahan platform WhatsApp, budaya digital yang mudah tertipu, dan regulasi yang belum memadai. Membangun pemahaman yang komprehensif, dengan menggabungkan data dari berbagai sumber wawancara, observasi,
dokumen, dan lain-lain, peneliti dapat membangun pemahaman yang holistik tentang fenomena penipuan tilang online via WhatsApp. Artinya, peretasnya sudah memiliki akses semua SMS yang kita terima. Apa ada hal yang sulit dari tim kami saat membuat hasil dan pembahasan dalam jurnal? Ada beberapa hal yang menurut kami pada dalam proses pembuatan hasil dan pembahasan dalam jurnal kami itu adalah struktur dari hasil dan pembahasan itu sendiri. Kami bingung hal apa yang kami harus buat dalam hasil dan pembahasan itu sendiri. Maka kami sering lihat jurnal artikel apakah ada struktur yang menurut kami sesuai dengan keinginan kami. Tentu ada beberapa hal yang kerumitan saat kami mulai merangkai hasil dan pembahasan, terutama bagaimana cara penyaimpan yang sesuai dengan data yang valid serta kata yang mengalir sesuai berupaya tidak ada salah persepsi ketika para pembaca melihat dari hasil dan pembahasan kami. 5. Permasalahan yang kami temui saat membuat jurnal ini. Ada juga permasalahan dari tim kami seperti pembagaian waktu serta banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen lain. Itu membuat kami sangat bingung harus memprioritaskan tugas yang mana terlebih dahulu. Kami sebagai tim tidak akan memaksakan bahwa kami harus kerja kelompok secara offline. Selama via online tim kami juga bisa menuangkan idenya dalam jurnal ini serta presentasi ini, tetapi ada kendali jaringan ketika sedang memburu anggota kelompok kami, ada yang sulit berdiskusi serta menuangkan idenya untuk jurnal kami. Pada hasil dan pembahasan kami juga bingung apakah data yang digunakan dari laporan BSSN tahun 2023 itu sesuai atau tidak, karena ada beberapa data itu adalah data gabungan yang terkait dengan cybercrime. Kami harus pintar memilah data serta bukti hasil penipuan tilang online dengan membawa sumbernya dari mana.